Bagi banyak orang, tujuan utama untuk keamanan jangka panjang Ukraina adalah bergabung dengan NATO. Logikanya sederhana. Keanggotaan dalam aliansi militer terbesar dan terkuat di dunia akan membawa kekuatan penuh dari 31 anggota lainnya untuk mendukung Ukraina menjadi penangkal utama terhadap agresi Rusia di masa depan. Tapi bagaimana jika sebenarnya sebaliknya? Bagaimana jika masuknya Ukraina ke aliansi itu sama menguntungkannya bagi NATO maupun Ukraina? Sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, gagasan itu mungkin terdengar lucu, tapi sekarang tidak lagi terdengar mustahil. Bahkan kenyataannya justru sebaliknya. Pada tahun 2025, operator drone Ukraina diundang untuk berpartisipasi dalam Hedgehog 2025 milik NATO. Latihan di Estonia memaksa para pejabat untuk mengulang pelatihan beberapa kali setelah dengan cepat menyebabkan korban yang tidak dapat diterima pada unit Inggris dan Estonia. Bukan sekali, tapi berulang kali. Sekarang, dalam latihan NATO Aurora 2026 yang diadakan di Swedia, mereka melakukannya lagi. Dan mereka juga mengungkapkan kelemahan paling berbahaya dari NATO dalam prosesnya. Begini cara kru drone Ukraina menghancurkan pertahanan dan taktik NATO, serta mengapa hal ini penting. Ukraina menjalin hubungan dengan NATO pada tahun 1990-an setelah kemerdekaannya dari runtuhnya Uni Soviet. Namun hubungan tersebut berkembang pesat setelah invasi Rusia dan pengajuan Ukraina untuk menjadi anggota NATO pada tahun 2022. Secara khusus, Ukraina semakin sering diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai latihan militer NATO di Eropa. Sebagai contoh, Ukraina telah menjadi tuan rumah dan atau berpartisipasi dalam latihan tahunan Sea Breeze sejak tahun 1997 yang biasanya diadakan di Laut Hitam, namun pada tahun 2025 diadakan di Inggris. Pengamat dan ahli Ukraina juga berpartisipasi dalam latihan besar Steadfast Defender 2024, latihan NATO terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin, yang melibatkan lebih dari 90.000 personel militer dari 31 negara anggota NATO. Namun dalam latihan-latihan tersebut dan latihan sebelumnya, Ukraina kurang lebih hanya menjadi mitra junior, hadir untuk pelatihan, meningkatkan interoperabilitas, dan pada dasarnya untuk belajar dari NATO. Hal itu mulai berubah pada tahun 2025. Berkat pengalaman tempur yang diperoleh dengan susah payah melawan Rusia, aliansi kini sering menempatkan Ukraina sebagai ahli dalam latihan untuk mengajar dan memberi nilai tambah, bukan sekadar belajar. Pada latihan REPMUS 2025 di Portugal, tim Ukraina mengerahkan drone laut yang menenggelamkan fregat NATO dalam simulasi, menyoroti ancaman angkatan laut asimetris. Dan pada latihan Spring Storm 2026 di Estonia, perwakilan Ukraina berpartisipasi bersama pasukan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara lainnya. Namun pada latihan Hedgehog 2025 di Estonia, Ukraina benar-benar menunjukkan kemampuannya. Latihan tersebut melibatkan lebih dari 16.000 tentara dari 12 negara NATO. Mereka berlatih bersama operator drone Ukraina, termasuk personel militer yang sementara dipindahkan dari garis depan. Bersama-sama, mereka mensimulasikan medan perang yang penuh persaingan dan padat dengan berbagai jenis drone. Hasilnya tidak terduga dan mengejutkan bagi NATO. Dalam satu skenario pelatihan, kelompok tempur berisi ribuan tentara, termasuk Brigade Inggris dan Divisi Estonia, mencoba melancarkan serangan mekanis. Yang menghadapi mereka adalah unit drone Ukraina yang terdiri dari sekitar 10 tentara. Pasukan Ukraina menggunakan drone dan Delta, sistem manajemen medan perang modern buatan Ukraina. Delta mengumpulkan intelijen secara waktu nyata, menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis sejumlah besar informasi, mengidentifikasi target, dan mengoordinasikan serangan antara komando dan unit-unit. Pasukan NATO sama sekali tidak punya peluang. Dalam setengah hari, operator drone Ukraina menghancurkan 17 kendaraan lapis baja dan melakukan 30 serangan ke target lain. Dalam satu pertempuran simulasi, drone Ukraina dilaporkan berhasil memusnahkan 2 batalion infanteri bermotor NATO yang mencoba menyerang sebuah sasaran dengan melewati hutan lebat yang membuat kendaraan terjebak di jalan. Menurut Ivar Haniot, koordinator sistem udara tak berawak untuk Liga Pertahanan Estonia dan peserta dalam latihan tersebut, dalam lingkup latihan itu, kedua batalion tersebut secara efektif kehilangan kemampuan tempurnya. Dia mengatakan, unit NATO tidak pernah mencapai operator drone kami. Menurut peserta lain, kelompok tempur NATO bergerak tanpa kamuflase, hanya mendirikan tenda dan kendaraan lapis baja, lalu semuanya dihancurkan. Sekarang, beberapa pakar pertahanan telah lama memperingatkan bahwa perang di Ukraina secara fundamental telah mengubah cara perang dijalankan dan NATO berisiko tertinggal.
Latihan Hedgehog 2025 menjadi peringatan serius bagi aliansi tersebut. Kini, Ukraina kembali melakukan hal serupa dan peringatannya berubah jadi tanda bahaya besar. Latihan Aurora 2026 yang dipimpin oleh Swedia berlangsung dari 27 April hingga 13 Mei 2026. Dilaksanakan sebagian besar di Swedia Selatan dan Tengah serta Laut Baltik. Latihan ini mengerahkan sekitar 18.000 pasukan dari darat, laut, dan udara yang berasal dari 13 negara. Negara tuan rumah Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Norwegia, Finlandia, Jerman, Prancis, Belanda, Kanada, Estonia, Latvia, dan Ukraina. Putri Mahkota Victoria dari Swedia juga hadir dengan perlengkapan militer lengkap. Latihan berskala luas ini melatih pertahanan Swedia dari serangan laut, operasi gabungan darat dan udara, serta pergerakan darurat pasukan dan perlengkapan ke wilayah yang terancam. Namun acara utamanya adalah simulasi pertahanan berhadapan langsung atas Pulau Gotland milik Swedia di Baltik Barat, melawan serangan perang hibrida Rusia yang disimulasikan. Seperti yang dijelaskan oleh Laksamana Muda Jonas Wikström, Direktur Latihan Swedia, skenarionya adalah di sisi timur perbatasan NATO, seperti Finlandia dan negara-negara Baltik, terdapat penumpukan besar unit musuh, konsentrasi pasukan di sisi tersebut. Kami juga memiliki aktivitas hibrida di Swedia dan negara sekutu lainnya. Ini adalah peningkatan tingkat aktivitas hibrida seperti sabotase, serangan siber, operasi pengaruh, hal-hal seperti itu. Itu diterjemahkan menjadi sepasang tim drone Ukraina yang bertindak sebagai musuh sebagai bagian dari pasukan Rusia fiktif yang menyerang Gotland. Yang pertama berasal dari Brigade Garda Nasional Pertama Buryatia dan yang kedua dari Brigade Garda Nasional ke-20 Lviv. Sekitar 17.300 pasukan sekutu berusaha bertahan dari mereka. Ini termasuk formasi dari Resimen Skane Selatan Swedia, Resimen Luftfarmen LV, Resimen Pertahanan Udara LV-6, dan Resimen Home Guard ke-32. Bersama elemen Korps Marinir Amerika Serikat, Kompi Penghubung Tembakan Udara dan Laut ke-3, Batalion Logistik Tempur 24 dan 27, Pasukan Garda Rumah Denmark, dan Infanteri Inggris. Lebih dari 17.000 pasukan terbaik NATO melawan segelintir operator drone Ukraina. Di atas kertas, ini benar-benar tidak seimbang. Namun di lapangan, pasukan NATO mengalami beberapa kerusakan yang sama seperti yang mereka alami di Hedgehog 2025. Selama 3 hari terakhir, latihan dari 11 hingga 13 Mei, unit-unit NATO ditugaskan untuk mempertahankan instalasi-instalasi penting dari serangan Rusia yang menggabungkan serangan militer konvensional dengan taktik perang non-konvensional. Seperti yang akan kita temukan nanti, perbedaan antara konvensional dan non-konvensional ini adalah bagian mendasar dari masalah NATO. Orang Ukraina berperan sebagai penyerang Rusia menggunakan drone dalam latihan itu. Unit-unit Ukraina mengoperasikan drone FPV standar buatan dalam negeri yang dilengkapi dengan antena arah dan baterai berumur panjang. Operator tidak dilengkapi perlengkapan khusus sesuai standar perang Ukraina. Mereka mengoperasikan drone dengan tablet, kontrol analog seperti Game Boy, dan kacamata tampilan yang tersedia di pasaran mirip militer Ukraina. Untuk menahan kekuatan penyerang yang tampaknya sederhana ini, pertahanan NATO mencakup jet tempur canggih Gripen buatan Swedia, howitzer jarak jauh Archer, kendaraan tempur infanteri CV-90 yang maju, dan tank tempur utama Leopard 2 A8 di antara perlengkapan lainnya. Secara tak terduga, deretan peralatan canggih dan sangat mahal itu hancur lebur. Pilot Ukraina bernama Tarik mengatakan kepada Associated Press bahwa serangan berhasil. Unitnya memaksa penyelenggara menghentikan pelatihan dan menghidupkan kembali pasukan serta peralatan yang secara simulasi telah dihancurkan drone serang sebanyak 3 kali. Menurut pernyataan dari Korps Pertama Ukraina, karena efektivitas para pilot FPV Ukraina, partisipasi mereka dalam tahap-tahap tertentu latihan bahkan dibatasi agar unit-unit lain dapat menyelesaikan latihan tanpa sepenuhnya kehilangan peralatan mereka akibat drone Ukraina. Sekarang, dalam salah satu skenario serangan mekanis, satu kru Ukraina yang bekerja bersama pilot Swedia berhasil menghancurkan 28 dari sekitar 32 peralatan utama. Dalam skenario lain, FPV Ukraina menyerbu dan menghancurkan pertahanan pangkalan udara militer dalam waktu kurang dari 20 menit, sukses mengenai semua target tanpa kehilangan drone. Itu sangat memalukan. Yang memperburuk situasi bagi NATO, unit drone Ukraina yang dipakai bukan yang paling elit. Itu setidaknya menjadi faktor yang meringankan rasa malu dalam latihan Hedgehog 2025. Latihan-latihan itu melibatkan unit Nemesis Ukraina yang ditakuti, alias Brigade Pasukan Sistem Tak Berawak 412 Angkatan Bersenjata Ukraina,
salah satu unit drone unggulan USF. Sejak awal tahun 2026 saja, brigade elit ini dilaporkan telah menghancurkan 20 tank Rusia, setara dengan 2 kompi tank penuh. Secara keseluruhan, sejak tahun 2022, mereka disebut telah menghancurkan atau merusak hampir 200 tank, 300 kendaraan tempur lapis baja, dan lebih dari 1.000 kendaraan. Unit ini juga telah menghancurkan semakin banyak sistem pertahanan udara Rusia yang canggih, termasuk peluncur Tor M2, Buk M3, dan OSA, serta stasiun peperangan elektronik Borisoglovesk 2. Dalam satu kasus, mereka berhasil menghancurkan 3 sistem pertahanan udara seperti itu, yang nilainya diperkirakan antara 80 hingga 90 juta dolar hanya dalam 1 bulan. Mereka juga merupakan para inovator. Pada April 2026, Nemesis mencatatkan prestasi dunia pertama dengan menghancurkan drone serang Geran milik Rusia menggunakan drone pencegat yang diluncurkan dari kapal permukaan tak berawak atau USV. Jadi, tidak terlalu mengejutkan jika tim dengan pengalaman dan keahlian seperti Nemesis akan menyerang pertahanan NATO dengan keterampilan dan keganasan yang sama seperti yang selalu mereka lakukan terhadap Rusia. Namun, hal itu tidak terjadi di Gotland. Pada latihan Aurora 2026, peserta dari Ukraina sebagian besar merupakan unit standar yang biasa dikerahkan Ukraina di sepanjang garis depan yang luas. Baik tim Buryatia maupun Lyubov adalah pasukan tempur yang berpengalaman, dapat diandalkan dan kompeten. Tetapi mereka tidak dianggap berada di tingkat elit seperti Komando Pasukan Khusus Ukraina atau pasukan USF seperti Nemesis. Batalion Drone Organik Brigade Pertama Kondor ikut serta dalam pelatihan tersebut. Cukup khas untuk unit drone AFU, Kondor hampir sepenuhnya mengoperasikan drone pengintai, kamikaze, dan pembom buatan Ukraina, dan NATO tidak mampu menghadapinya. Klik tombol suka jika Anda menikmati video ini dan tekan berlangganan untuk lebih banyak video serupa. Di The Military Show kami sajikan pembaruan dan analisis tajam berita penting setiap hari. Berlangganan sekarang agar Anda selalu update. Jadi, mengapa pasukan NATO tampil begitu buruk melawan unit drone kompak Ukraina? Nah, menurut Anatoly Murkotun, sebagian besar alasannya adalah karena taktik yang sudah ketinggalan zaman. Mantan detektif polisi Merkotun adalah komandan Nemesis dan nama yang sudah dikenal di kalangan drone Ukraina. Dia pendukung awal dan pengembang drone pengebom yang kini umum di USF, serta pelopor penggunaan citra video drone kecil dan penggabungan data untuk meningkatkan intelijen dan serangan efisien. Dia memang layak memberi komentar. Dalam wawancara usai latihan, dia menyebut taktik NATO yang menjaga kendaraan tempur dan pasukan dalam kelompok rapat tampak seperti tindakan bunuh diri, menekankan Rusia dan Ukraina telah meninggalkan cara bertempur itu sejak lama. Sekarang, kolom lapis baja jarang terlihat bermanuver di Ukraina atau dikerahkan lebih dari 2 atau 3 sekaligus. Drone bertanggung jawab atas 70-80% kerugian di medan perang kedua pihak. Drone FPV Rusia dan $400 per unit telah menghancurkan beberapa tank M1 Abrams yang bernilai 8-10 juta dolar per unit. Kerugian Rusia jelas lebih besar. Tank dan kendaraan lapis baja mereka memang tidak semahal itu, tapi telah banyak dihancurkan drone Ukraina dengan tingkat yang luar biasa. Tentu saja, memproduksi satu kendaraan lapis baja mahal memerlukan waktu jauh lebih lama dibandingkan membuat ribuan drone FPV murah yang mematikan. Masalahnya, bukan hanya Rusia dan Ukraina yang telah mengadopsi teknologi baru ini. Dari yang terlihat, Israel kehilangan tank Merkava canggih, kendaraan lapis baja Namer, bulldozer, dan peralatan berat lainnya dengan sangat cepat di Lebanon. Milisi Hizbullah membuat kekacauan terhadap musuhnya yang jauh lebih kuat dengan drone FPV dan drone berpemandu serat optik. Invasi Israel mengalami kerugian besar dengan kerugian personel dan peralatan meningkat tajam seperti yang dialami Rusia di Ukraina. Menurut surat kabar Times of Israel, Israel seharusnya sudah memperkirakan hal ini, tetapi justru lengah. Jelas, begitu juga dengan NATO. Sementara itu, semua rival utama NATO tampaknya menerima teknologi baru ini dan menyesuaikan doktrin militer mereka sesuai dengan itu. Dan meskipun ada upaya besar dari pihak aliansi untuk memperbaiki situasi ini, kesenjangan tersebut tampaknya masih terus melebar. Tanpa keberanian berlebihan, Iran telah melawan Amerika Serikat dan Israel hingga tercapai kebuntuan strategis di Teluk Persia menggunakan drone kamikaze, rudal balistik, dan taktik asimetris. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kemajuan militer Tiongkok, terutama penggunaan drone berteknologi kecerdasan buatan. Pada bulan Maret 2026, Tiongkok meluncurkan sistem operasi kawanan drone Atlas.
Dalam rekaman yang tampak seperti diambil langsung dari film fiksi ilmiah, seorang operator tunggal mengendalikan kawanan yang terdiri dari 96 drone yang sebagian besar bersifat otonom secara bersamaan. Pada Januari, mereka menunjukkan satu operator mengendalikan 200 drone dalam formasi rapat. Namun pertunjukan Maret lebih luar biasa. Dalam demo itu, kawanan meluncurkan drone tiap 3 detik, jadi semua drone sudah di udara dalam kurang dari 5 menit. Setelah diluncurkan, drone-drone ini memakai algoritma kecerdasan kawanan untuk mengkoordinasikan pengintaian, pengacakan elektronik, pengelabuan, dan serangan kinetik secara mandiri. Mereka bisa berkomunikasi untuk menghindari tabrakan, mengatur formasi secara real-time, serta mandiri mengidentifikasi dan mengunci target tanpa masukan manusia terus-menerus. Seperti yang telah kita lihat dengan drone Hornet Ukraina yang didukung AI dan sebagian besar otonom, Ukraina tidak tertinggal jauh dalam hal drone individu otonom atau bahkan kawanan kecil. Banyak perancang dan pengembang barat lain juga demikian. Bahkan dalam beberapa hal, program kawanan drone massal Amerika Serikat Replicator lebih maju dari milik Tiongkok. Diluncurkan terutama untuk menghadapi meningkatnya keunggulan Tiongkok di bidang ini, inisiatif Replicator berhasil mencapai tujuannya dengan menerjunkan ribuan sistem otonom yang dapat diatribusikan di domain udara, laut, dan darat pada Agustus 2025. Pada awal 2026, program ini berkembang menjadi Replicator 2 yang berfokus pada penanggulangan kawanan drone dan peningkatan skala produksi lebih lanjut, menandai pergeseran dari tahap demonstrasi ke penerapan aktif. Jadi secara teknis, sementara Tiongkok masih berada pada tahap demonstrasi awal, Amerika Serikat sudah menerjunkan ratusan kawanan drone otonom. Tapi ada perbedaan besar. Atlas menunjukkan Tiongkok fokus pada kawanan homogen terpusat, sedangkan Replicator menargetkan hal yang sangat berbeda. Integrasi heterogen. Dengan kata lain, menghubungkan berbagai jenis drone dari berbagai vendor seperti Anduril, Shield AI, dan Skydio ke dalam satu kekuatan berjaringan yang dikendalikan secara terpusat. Tidak seperti kawanan terpusat tunggal milik Atlas, Replicator mengintegrasikan berbagai platform seperti XQ-58A Valkyrie dan berbagai UAV kecil lainnya. Semua drone yang berbeda dikoordinasikan oleh perangkat lunak AI canggih seperti Lattice milik Anduril dan Hivemind milik Shield AI. Sistem ini didesain beroperasi di lingkungan tanpa GPS dan komunikasi yang terganggu, secara otonom bekerja sama mengidentifikasi dan menyerang target. Seperti yang Anda bayangkan, proses ini secara teknis jauh lebih kompleks dan kemungkinan jauh lebih mahal dibandingkan satu kawanan drone terpadu. Mungkin yang paling mencolok, tidak ada sesuatu yang tampak sekeren demo Atlas yang telah dipublikasikan oleh program ini. Tapi itu Amerika Serikat yang telah mengidentifikasi Tiongkok sebagai musuh utamanya, bukan NATO. Saingan utama NATO bukanlah Tiongkok, setidaknya belum. Saingan utamanya adalah Rusia. Dan meskipun Rusia membuat kemajuan bertahap dalam mengembangkan kawanan drone otonomnya sendiri, Ukraina tampaknya beberapa langkah lebih maju. Kawanan drone otonom masih merupakan teknologi yang berkembang dan belum mapan. Dalam banyak hal, seperti yang diungkapkan Ukraina dalam latihan, NATO belum siap menghadapi ancaman Rusia, terutama di wilayah utara yang jauh. Akan menjadi kesalahan bagi NATO jika terlena oleh rasa puas diri palsu akibat keberhasilan Ukraina baru-baru ini dengan drone dan taktik asimetris, meskipun itu mengesankan dan merusak. Seperti Ukraina, Rusia juga terpaksa beradaptasi dengan cara baru dalam berperang secara langsung di medan pertempuran. NATO belum. Rusia dalam skala besar telah beralih ke ekonomi masa perang dan sekarang memiliki ekosistem drone skala industri terbesar di dunia di luar Tiongkok. Rusia secara bertahap menginstitusikan pelajaran tempur dari Ukraina dan jika ingin bersaing, mereka tidak punya pilihan lain. Mengikuti jejak Kiev, Moskwa telah membentuk cabang khusus untuk sistem tak berawak, memperluas pelatihan massal operator drone dan sedang membentuk unit drone baru di seluruh pasukan gabungan. Produksi drone tahunan sekarang melebihi 1,5 juta unit dari berbagai jenis dan ukuran, dengan Dinas Intelijen Barat memperkirakan peningkatan tajam lebih lanjut yang didorong oleh dukungan industri Tiongkok dan penghindaran sanksi. Di Kutub Utara, Rusia kemungkinan memakai drone sebagai pengganda kekuatan terintegrasi untuk ISR berkelanjutan di pesisir Arktik dan rute Laut Utara, mengoperasikan sistem pertahanan pantai Bastion, mendukung operasi anti kapal selam dan anti permukaan, serta melakukan serangan jarak jauh dengan drone serangan satu arah dan rudal canggih. Aktivitas ini akan terintegrasi dengan perang cyber dan perang elektronik yang agresif untuk melemahkan deteksi, penargetan, serta komando dan kendali pihak sekutu. Untuk melawan itu secara efektif, NATO tak bisa hanya mengandalkan dominasi udara dan kapal perang.
NATO harus melawan api dengan api atau drone dengan drone. Seperti ditunjukkan Ukraina, NATO belum sepenuhnya siap untuk tugas itu. Bukan berarti aliansi tidak menganggap ancaman itu serius dan bertindak sesuai. Lihat saja latihan Silent Swarm 2026 yang akan datang, yang dijadwalkan pada Juli 2026 di Estonia. Meskipun awalnya merupakan acara yang dipimpin terutama oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam 4 edisi sebelumnya, 2022, 3, 4, dan 5, acara ini semakin bersifat internasional. Edisi 2026 akan menampilkan doktrin aliansi yang terus berkembang untuk menghadapi kawanan drone otonom dan mengintegrasikan kerjasama antara manusia dan mesin di seluruh domain darat dan udara. Dengan fokus pada peperangan elektronik, otonomi berbasis AI, dan pertahanan udara jarak pendek berlapis, Silent Swarm 2026 jelas mencerminkan respons mendesak NATO terhadap pelajaran dari Ukraina. Pada tingkat yang lebih praktis, di Aurora 2026, pelatih Ukraina membagikan pengalaman menggunakan UAV, mengordinasikan unit, dan bekerja dalam kondisi peperangan elektronik aktif. Dalam pengarahan kepada anggota militer Swedia, Prancis, Inggris, dan Belanda. Menurut Andreas Gustafsson, komandan Brigade Tempur Swedia yang dikalahkan kru Ukraina, mereka jauh lebih unggul dalam peperangan drone. Kami sangat menghargai kehadiran mereka untuk berbagi pengalaman dan kami masih harus banyak belajar dari mereka. Namun, NATO masih harus banyak berbenah jika ingin segera menguasai peperangan generasi berikutnya. Menurut seorang operator drone Ukraina yang dikenal sebagai Garab yang ikut serta dalam Aurora 2026, pasukan NATO memiliki potensi tetapi membutuhkan peningkatan signifikan dalam hal drone, taktik, dan pemahaman tentang peperangan drone di tingkat komandan. Itu bermula dari doktrin aliansi. Seperti dijelaskan sebelumnya, saat Aurora 2026 aliansi melihat penggunaan drone sebagai hal yang tidak konvensional, ini menegaskan bahwa meski ada pembaruan terbaru, doktrin NATO tetap menganggap drone hanya pelengkap pencegahan dan pertahanan, bukan elemen inti. Akibatnya, seperti disarankan Garab, para komandan belum punya konsep matang untuk mengintegrasikan sistem tak berawak ke operasi multi-domain melawan musuh yang didukung drone seperti Rusia. Inisiatif baru untuk mendukung pengembangan konsep, pelatihan standar, dan eksperimen operasional adalah langkah tepat, namun kemungkinan masih diperlukan lebih banyak lagi. Jalur pelatihan dan jalur inovasi juga perlu segera dibangun dan disempurnakan. Ukraina harus mengembangkan semua ini dengan cepat dan di tengah gempuran. Beradaptasi atau mati, bisa dibilang begitu. Namun menghimpun solusi dan SDM untuk merancang dan mengoperasikannya kemungkinan jauh lebih sulit di aliansi 32 negara dibandingkan satu negara seperti Rusia atau Ukraina. Dan itu belum mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan semuanya secara koheren. Modal untuk mendanai semua ini juga perlu dimobilisasi dan dirasionalisasi. Saat ini, meskipun modal swasta mulai mengalir ke perusahaan rintisan militer dan teknologi canggih, alokasi modal publik maupun swasta untuk pengeluaran pertahanan generasi berikutnya bisa dibilang masih sangat bebas dan belum teratur. Struktur untuk mengonsolidasikan dan memperlancar produksi, seperti marketplace Brave One milik Ukraina, kemungkinan besar perlu dibentuk di dalam aliansi untuk memastikan interoperabilitas dan alokasi sumber daya yang efisien. Brave One memungkinkan unit Ukraina membeli sistem senjata yang disetujui pemerintah secara langsung, mengurangi birokrasi, memberikan fleksibilitas, dan menghususkan pengadaan untuk memperkuat interoperabilitas. NATO harus menemukan keseimbangan yang pas. Tanpa permintaan yang kuat dan sistemik untuk kategori platform utama, seperti drone ISR taktis, amunisi berkeliaran, dan kendaraan logistik tanpa awak. Risikonya, sekutu terus membayar mahal untuk sistem khusus, sedangkan Rusia membanjiri wilayah dengan platform teruji dan diproduksi massal. Jadi perombakan mendesak diperlukan dan perombakan mendesak sedang berlangsung. Tapi apakah itu akan terlambat dan tidak cukup? Pada akhirnya, bisa jadi NATO lebih membutuhkan Ukraina daripada Ukraina membutuhkan NATO. Tidak ada yang mengalahkan pengalaman, dan Ukraina memiliki pengalaman yang tak terbatas. Jika hasil dari Hedgehog 2025 dan Aurora 2026 bisa dijadikan acuan, bagi NATO mungkin ini adalah kasus di mana jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Atau kali ini, biarkan mereka ikut denganmu. Kami akan terus memberi pembaruan, jadi berlanggananlah saluran ini agar tidak ketinggalan info terbaru. Sementara itu, tonton video ini tentang cara jenius seorang insinyur Ukraina menemukan cara untuk mencuri drone Rusia. Terima kasih sudah menonton.